Harimau ganas masuk arena, tapi melihat lawannya, ia ciut dan ingin kabur. Namun, manusia tak membiarkannya. Ia terjebak, ragu dan tak berani menatap lawan yang tampak lebih ambisius. Akhirnya, ia dipaksa bertarung dan lawan langsung menerkam. Sebagai harimau sirkus, ia tak mungkin menang lawan petarung berpengalaman. Tak lama, ia pun tersungkur. Di saat genting itu, waktu seolah berhenti dan mereka saling bertatapan. Memori masa kecil muncul. Tatapan mereka melembut saat sadar mereka saudara kandung yang lama terpisah. Pertemuan ini membawa rindu mendalam. Arena tegang itu pun berubah jadi tempat bermain. Mereka bercanda seperti saat keluarga harimau mereka masih lengkap di situs kuno hutan terpencil. Karena dimanja, sang adik suka menjahili hewan kecil. Suatu hari, seekor meerkat pulang sambil menangis. Ibu meerkat melihat anaknya dibuli dan langsung keluar sarang menuntut penjelasan. Si adik harimau yang penakut segera memanjat pohon karena kaget menghadapi situasi ini. Ibu meerkat tetap bertahan hingga si adik ketakutan dan meminta tolong. Tak lama, sang kakak harimau datang membawa aura pemimpin. Ibu meerkat pun tak tahan lalu pulang dengan lesu. Setelah turun, sang kakak menenangkan adiknya. Hubungan mereka sungguh erat. Namun, kedamaian itu terusik saat sekelompok tamu tak diundang tiba-tiba datang. Sekelompok pencuri datang mengincar artefak. Demi keluarga, ayah harimau terus berjaga. Saat penggalian mendalam, hewan lain ketakutan merasakan kehadirannya. Namun manusia justru makin bersemangat karena tubuh harimau sangat berharga. Saat manusia mendekat, ibu harimau membawa pergi si adik. Mengira ditinggalkan, si kakak meraung hingga memancing perhatian manusia bersenjata. Di saat kritis, ayah harimau pun tiba. Sekali lompat, ia menjatuhkan orang itu, tapi tak sadar ada orang lain di belakang. Tembakan meletus, ayah harimau roboh. Harimau kecil yang polos tak mengerti kematian. Ia berlindung di bawah jasad ayahnya, lalu dibawa pergi manusia. Di jalan, sang kapten memberi makan, namun ia mogok makan dan menggigit jari kapten. Karena giginya belum tumbuh, kapten justru merasa lucu dan memberinya sebutir permen madu. Si kecil tak tahan godaan, ia langsung melahap madu itu. Kapten makin menyukainya dan menjadi pengasuhnya selama perjalanan. Namun saat beristirahat di desa, kepala desa mengincar harimau itu. Kakek itu menyambut ramah, tapi diam-diam melapor polisi dan menuduh kapten mencuri artefak lalu menangkapnya. Karena sudah akrab, harimau kecil ingin mengejar tapi malah diikat erat kepala desa. Malamnya, ibu dan adik harimau menyusup ke desa. Tak menemukan anaknya, sang ibu meraung keras ke arah desa. Anak harimau dengar panggilan ibunya dan ingin lari, tapi rantai leher menahannya. Kepala desa yang dengar kegaduhan segera ajak warga usir induk harimau pakai obor. Tak lama, anak harimau dipeti dan dijual ke sirkus. Ia merintih di kotak tak tahu nasibnya. Tiba-tiba, induk harimau yang menunggu di luar desa menerjang keluar. Ia melompat ke mobil demi anaknya, tapi sopir melihatnya dari spion. Sopir banting setir, ibu harimau pun terjatuh. Ia tak berdaya mengejar anaknya yang menjauh. Keduanya terpaku, merasa sangat tak berdaya. Tanpa salah, keluarga mereka hancur oleh manusia. Di sirkus, harimau kecil diberi buah naga, sementara harimau lain tampak sudah terbiasa. Melihat harimau lain, si kecil seolah lupa sakitnya. Ia minta tolong, tapi harimau besar itu malah acuh dan membuang muka. Tahun-tahun di sirkus telah mematikan semangatnya. Karena diabaikan, si kecil yang sebatang kara ini pun putus asa. Ia hanya terbaring lesu tanpa makan dan minum. Pihak sirkus mengeluh rugi dan ingin menjualnya sebelum mati. Melihat si kecil murung di lantai, Dahu teringat dirinya sendiri. Merasa iba, ia duduk di samping kandang dan mengulurkan ekor lebatnya untuk menghibur. Kakak harimau pun berdiri. Ini mengingatkannya pada ayahnya yang dulu sering bermain dengannya seperti ini. Lambat laun, kakak harimau bangkit. Ibu harimau tak menyerah dan mengajak adik mencari anaknya yang hilang. Suatu hari, adik terpikat kupu-kupu, lalu mengejarnya melewati jaring. Sialnya, ia terjerat hingga baskom besi berbunyi nyaring. Setelah berjuang, adik berhasil lepas dan kembali ke ibunya yang langsung marah besar, hingga mendengar suara, orang-orang datang. Induk harimau panik membawa anaknya lari hingga terperosok ke jebakan. Ia tak bisa melompat keluar meski sudah berusaha. Anaknya yang cemas pun ikut terjatuh. Tak lama, manusia datang menurunkan tangga kayu. Induk harimau segera membawa anaknya memanjat keluar. Saat hendak kabur, orang-orang memukul gong dan mengarahkan mereka ke jalan lain. Keluarga kerajaan datang ke sana untuk berburu. Pejabat pun membebaskan kapten demi perburuan harimau ini. Terkepung, ibu harimau sadar bahaya. Demi anaknya, ia menyembunyikan bayinya ke lubang kecil, lalu sengaja mendekati senapan untuk mengalihkan perhatian. Budi gemetar mendengar tembakan. Di luar, ibu harimau tergeletak. Sang raja bersiap pamer foto, tak sadar pelurunya cuma mengenai telinga. Melihat harimau kabur, para prajurit gagal mengejarnya ke hutan. Namun, si anjing menemukan sesuatu. Di dalam lubang, putra pejabat itu melihat seekor anak harimau yang tak berdaya. Ia pun membawa pulang dan merawatnya seperti teman. Bahkan tidur bersama sambil mendengarkan cerita ibunya. Sementara itu, si anjing hanya bisa mengintip dengan kesal dari balik pintu. Bahkan masuk rumah pun ia tak boleh. Sialnya, ada saingan baru. Ia pun sering mengganggu si adik harimau. Sejak kecil, adik harimau biasa menindas yang lemah tapi takut yang kuat. Melihat wajah galak si anjing, ia tak berani melawan apalagi membalas. Keduanya pun sering mengacak-acak rumah.
Tak disangka, adik harimau terpojok anjing ke perapian. Saat terdesak, naluri liarnya bangkit dan ia membunuh anjing itu. Kejadian ini mengubah nasibnya. Karena sudah mengenal darah, sang ibu terpaksa mengirimnya pergi demi keselamatan anaknya. Tangisan si bocah saat berpisah membuat adik harimau menyesal. Inilah perpisahan keduanya. Ayah si bocah, seorang pejabat, mengirim adik harimau ke arena istana yang kejam. Di sana, ia tumbuh menjadi binatang buas yang ganas demi bertahan hidup. Sebaliknya, sang kakak di sirkus berubah menjadi penurut dan pandai mengemis pada penonton. Baginya, kembali ke kandang adalah hal terbaik. Meski pintu terbuka, ia takkan lari karena naluri liarnya telah hilang. Awalnya, kedua harimau bersaudara itu dikira takkan bertemu lagi. Namun, seorang perwira membeli sang kakak demi ulang tahun raja. Saat perayaan, raja pun mengadu mereka bertarung untuk pamer kemegahan di depan para tamu. Begitu kandang dibuka, harimau kecil itu tak sabar menerobos masuk ke arena. Wajah garangnya membuat para tamu kehormatan bersorak. Anak laki-laki itu langsung mengenalinya sebagai si rubah. Ayahnya berdalih bahwa harimau itu sudah dikirim ke kebun binatang, namun ekspresi tegangnya membongkar kebohongan itu. Sementara itu, sang kakak tampak lesu dan tak bersemangat. Di bawah paksaan pelatih, ia masuk ke arena. Saat melihat lawannya, ia ketakutan. Ia pun terpaksa bertarung dengan adiknya sendiri, meski kekuatan mereka sangat berbeda jauh. Tak butuh lama, sang kakak terdesak jatuh ke tanah, seperti adegan awal tadi. Saat bertatapan, kenangan masa kecil pun muncul kembali. Sang adik yang takut memanjat pohon, dan sang kakak yang siap menangkapnya di bawah. Ingatan mereka pun terhubung, lalu mereka berpelukan erat. Arena yang tadinya tegang seketika berubah jadi taman bermain mereka. Kejadian ini membuat para tamu tertegun dan pelatih pun panik melihatnya. Mereka melempar batu dan menyerang kedua harimau agar mau bertarung lagi. Tak disangka, keduanya bersaudara. Melihat kakaknya disakiti, si adik menerkam lengan kepala sirkus. Dulu kau melindungiku, kini giliranku melindungimu. Suasana jadi kacau. Pelatih binatang langsung masuk arena tanpa menutup pintu dan menodongkan senjata ke arah harimau. Mereka kabur dari kandang, melompat ke kursi penonton, lalu lari keluar. Lucunya, penonton malah berebut masuk kandang untuk sembunyi. Setelah lolos dari arena, si kakak malah masuk ke kandang sirkus karena terbiasa. Si adik kaget dan memarahinya, lalu pergi sendirian dengan kesal sambil terus menoleh berharap kakaknya ikut. Si kakak hanya terdiam karena sudah bertahun-tahun terbiasa hidup dalam cambukan. Hal itu membuatnya percaya bahwa kandang adalah tempat paling aman. Namun, mendengar panggilan adiknya, ia berhasil mengalahkan rasa takut dan keluar. Kedua bersaudara itu pun memulai perjalanan pulang. Sepanjang jalan, si kakak sering memperagakan atraksi sirkus untuk menghibur adiknya yang menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, suara tembakan bergema. Keluarga kerajaan tidak berniat membiarkan mereka lolos dan mengirim pemburu untuk mengejar. Untungnya, kedua bersaudara itu sangat gesit. Setelah menempuh perjalanan malam, akhirnya mereka melihat kuil tempat tinggal mereka saat kecil. Namun, mereka tidak tahu bahwa manusia yang marah telah menaburkan bensin di jalan dan menyalakan api dengan obor untuk menghalangi kepulangan mereka. Api membesar, kakak beradik itu terdesak. Melihat api mendekat, si kakak teringat sirkus dan tatapannya menajam. Ia nekat menerjang api, tapi lupa adiknya tertinggal. Si adik mengerang putus asa, mengira ditinggalkan. Tak lama, si kakak kembali setelah mencari jalan. Ia menenangkan dan menyemangati adiknya seperti dulu. Si adik pun berani, lalu melompat keluar bersama. Sang kapten menyaksikan dari jauh. Mereka tersentuh, sadar hewan berdarah dingin pun punya rasa. Usai melompat dari api, si kakak beradik mendinginkan diri di sungai. Tapi manusia tetap tak kenal ampun. Melihat gerakan di hutan, penduduk darat tak tahan lagi. Dia mendekat dan ternyata itu cuma anak kecil. Raul. Bocah itu tahu ini mungkin pertemuan terakhir mereka, jadi dia datang berpamitan. Merasakan semua perasaan yang muncul ini? Kakak harimau terharu, tanpa tahu kapten mengincarnya. Meski tersentuh, demi masa depan dia tetap mendekati pesawat. Tiba-tiba, dia merasa dingin dan berbalik melihat tatapan tajam harimau. Kapten pun bijak menurunkan senjatanya. Saat ini, kakak harimau juga... Ia mendekat bukan untuk melukai, tapi mengendus kantong berisi permen madu. Kotak kosong itu seolah menandakan akhir hubungan mereka. Melihatnya, kakak harimau bermanja seperti dulu. Kapten pun sadar, ia tak berubah, tetap harimau kecil penyuka permen, sementara dirinya dibutakan ambisi dan ketenaran. Sebelum berpisah, anak itu melepas kalung permata si harimau agar mereka bebas. Lalu, kedua bersaudara itu berjalan masuk ke hutan. Di tikungan, mereka menoleh untuk berpamitan. Tiba-tiba, terdengar auman dari kuil tua. Ternyata sang ibu sudah menunggu. Sinar mentari menyinari wajah sang ibu yang penuh kasih. Semoga mereka tidak lagi terluka oleh manusia dan dapat hidup bahagia di tanah suci ini.